Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Salihah. Pada video ini akan mempresentasikan tentang materi kita yang berjudul konsep budaya atau cultural yang didapat dari sumber materi yaitu bab 11 dari buku akuntansi keperilakuan oleh Sri Wahyuni dan Jugianto. Bahasan pokok yang akan dibahas dalam video ini yang pertama yaitu definisi konsep budaya, dilanjutkan dengan unsur-unsur dan klasifikasi budaya, lalu dimensi budaya, lalu karakteristik dimensi budaya organisasi, selanjutnya dimensi budaya dalam nilai-nilai akuntansi, lalu peran budaya organisasi, pendekatan perkembangan riset budaya, teori-teori dalam konsep budaya, lalu relevansi budaya di penelitian BAR, serta contoh-contoh riset budaya. Nah, perkembangan riset di bidang akuntansi mendorong gagasan mengenai faktor budaya dalam aspek perilakuan. Dalam realitanya, ada banyak fenomena dan beragam perilaku akuntan dan non-akuntan terkait dengan informasi dan fungsi akuntansi yang pada umumnya dipengaruhi oleh faktor budaya. Sehingga perkembangan riset dan praktik akuntansi itu sendiri juga tidak terlepas dari unsur budaya. Masuk kepada definisi konsep budaya. Menurut kamus, budaya ini berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, bentuk jamak dari budi, yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya ini bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Weber dan Klukon 1952 mendefinisikan budaya sebagai pola, baik bersifat eksplisit maupun implisit, dari dan untuk perilaku yang diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol yang menentukan perbedaan capaian seseorang dalam kelompok. Esensi utama dari budaya terdiri atas ide-ide tradisional dan nilai-nilai yang harus dicapai. Budaya merupakan hasil dari sebuah tindakan. Lalu Hofstede 1984 mendefinisikan budaya sebagai kumpulan pikiran terprogram yang membedakan antara individual satu masyarakat dengan individual pada masyarakat lainnya. Budaya dibentuk oleh nilai-nilai yang ada dalam suatu masyarakat. Nah, dari beberapa definisi budaya ini dapat dikatakan bahwa budaya lahir dari nilai-nilai adat istiadat dan norma yang ada di masyarakat yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tindakan atau perilaku, ide atau gagasan, dan hasil karya. Maka dengan demikian, jika budaya dikaitkan dengan bidang akuntansi aspek perilakuan, maka budaya merupakan kebiasaan, perilaku yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang ada pada diri individual, baik akuntan maupun non-akuntan, dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam pelaporan informasi akuntansi. Masuk kepada unsur-unsur dan klasifikasi budaya dalam organisasi. Budaya memiliki kaitan erat dengan suatu organisasi. Hofstede pada 1994 menjelaskan bahwa budaya atau culture merupakan keseluruhan pola pemikiran, perasaan, dan tindakan dari suatu kelompok sosial yang membedakan antara kelompok sosial yang satu dengan kelompok sosial lainnya. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa budaya dalam suatu organisasi merupakan seperangkat asumsi-asumsi, keyakinan-keyakinan, dan nilai, serta persepsi individual anggota organisasi yang membentuk dan mempengaruhi sikap dan perilakunya dalam melakukan praktik organisasional. Oleh karena itu, seorang akuntan maupun non-akuntan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari pengaruh budaya yang ada dalam suatu organisasi tertentu. Konsep budaya merupakan konsep yang bersifat ilusif dan dibentuk oleh nilai. Maka dari itu, untuk memahami budaya dengan lebih baik, kita perlu mengetahui konsep budaya terlebih dahulu yang juga dapat dijelaskan melalui unsur-unsur pembentuk budaya. Pada umumnya, unsur-unsur budaya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama gagasan, aktivitas, dan artefak. Gagasan bersifat abstrak dan berbentuk kumpulan ide, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Sedangkan aktivitas merupakan suatu tindakan dari individual dalam suatu organisasi yang sering disebut sebagai sistem sosial. Sistem sosial ini sendiri bersifat nyata dan terdiri atas aktivitas-aktivitas individual yang saling berinteraksi dengan individual lainnya. Yang terakhir yaitu artefak atau karya, merupakan wujud budaya yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya individual dalam organisasi. Dalam fenomena organisasional, budaya sering diklasifikasikan menjadi berbagai tingkatan, antara lain yaitu tingkat nasional, daerah, gender, generasi, kelas sosial, maupun tingkat organisasional perusahaan. Nah, tadi seperti yang dijelaskan oleh Hofstede, pada tingkat organisasional, budaya ini merupakan seperangkat asumsi, keyakinan, nilai, dan persepsi yang dimiliki oleh anggota kelompok dalam suatu organisasi, yang membentuk dan mempengaruhi sikap dan perilaku anggota kelompok tersebut. Selain tercermin dalam nilai-nilai, Kotter dan Hesketh 1992 menjelaskan bahwa budaya organisasi juga dimanifestasikan dalam praktik-praktik organisasional yang membedakan satu kelompok organisasional dengan kelompok organisasional lainnya.
Nah, dimensi budaya dapat dibedakan berdasarkan tingkatan budaya, seperti tadi yaitu tingkat nasional, daerah, gender, generasi, kelas sosial, maupun tingkat organisasional perusahaan. Nah, selain itu terdapat juga beragam model dimensi budaya, seperti model dimensi budaya nasional oleh Morden 1999, di mana terdapat model dimensi tunggal, multiple, dan social historical. Namun, terdapat juga model Hofstede yang dianggap model yang paling populer dan paling komprehensif dalam menerangkan budaya nasional karena dapat menjelaskan secara lengkap baik dari segi konseptual hingga pengukuran yang berupa indikator-indikator penelitian. Hofstede 1980 menjelaskan bahwa dimensi budaya merupakan nilai yang sangat menentukan pola sikap dari berbagai bangsa yang ada di dalam suatu masyarakat atau organisasi dari suatu negara. Maka dari itu, terdapat model dimensi budaya oleh Hofstede pada 2011, di mana dimensi yang pertama yaitu adalah jarak kekuasaan atau power distance. Jarak kekuasaan berkaitan dengan perbedaan solusi pada masalah dasar ketidaksetaraan individu. Dimensi ini ditujukan untuk melihat seberapa besar anggota masyarakat menerima ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan. Perbedaan kekuasaan ini juga disebut kesenjangan kekuasaan, merupakan karakter budaya yang menggambarkan sejauh mana individual yang memiliki kekuasaan kecil atau kurang menerima ketidaksetaraan dalam suatu masyarakat dan menganggap ketidaksetaraan itu sebagai sesuatu yang normal. Sementara individual yang memiliki large power distance akan cenderung menerima tatanan hierarki dan lebih menunjukkan kesamaan hak. Dimensi yang kedua yaitu penghindaran ketidakpastian atau uncertainty avoidance. Penghindaran ketidakpastian ini berkaitan dengan level tekanan pada suatu masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian masa depan. Dimensi ini lebih menekankan pada tingkat ketidaknyamanan perasaan anggota masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian. Penghindaran ketidakpastian ini merupakan karakter budaya yang mencerminkan sejauh mana individual lebih menyenangi keadaan yang terstruktur atau tidak terstruktur, jelas atau tidak jelas, yang predictable atau tidak predictable. Bagi masyarakat yang memiliki strong uncertainty avoidance, memiliki kecenderungan untuk tidak mentolerir ketidakpastian dan berusaha untuk mengontrolnya. Yang ketiga yaitu individualism versus collectivism, berkaitan dengan integrasi individual dalam suatu kelompok utama. Dimensi ini ditujukan untuk mengukur tingkat integrasi suatu masyarakat, yaitu hubungan antara individual yang satu dengan lainnya. Budaya individualis menganggap individu melihat bahwa yang paling utama adalah kepentingan pribadi atau keluarga terdekat. Sedangkan budaya kolektivis menganggap bahwa individual adalah milik satu atau lebih kelompok yang sangat dekat. Kelompok tersebut melindungi kepentingan anggota kelompoknya. Dimensi selanjutnya itu maskulinitas versus femininitas, yaitu berkaitan dengan divisi peran emosional antara perempuan dan laki-laki. Dimensi ini lebih merepresentasi sifat dari peran gender. Yang dikategorikan sebagai sifat-sifat maskulin adalah antara lain yaitu kesuksesan, ketegasan, ambisi, kompetitif, dan kinerja yang lebih berorientasi material. Sementara sifat-sifat feminim mencakup jiwa pengasuhan seperti pelayanan, kualitas hidup, hubungan interpersonal. Dimensi selanjutnya yaitu orientasi jangka panjang versus jangka pendek, berkaitan dengan pilihan yang berfokus pada upaya seseorang, masa lalu, sekarang, maupun masa depan. Karakter budaya yang mencerminkan upaya-upaya individual dalam mewujudkan kebahagiaan hidup baik dalam jangka pendek maupun panjang. Individual yang berorientasi jangka pendek lebih mementingkan kejadian sekarang dan masa lalu, cenderung stabil dan tidak mudah berubah, dan lebih bangga dengan suatu budaya tertentu. Sementara individual yang berorientasi jangka panjang lebih memikirkan masa depan, cenderung beradaptasi dengan perubahan lingkungan, dan senantiasa berusaha belajar dari budaya lain. Dimensi terakhir yaitu partisipasi versus pembatasan, terkait dengan gratifikasi versus kontrol antara keinginan dasar manusia dalam mewujudkan kebahagiaan atau kesejahteraan hidup. Masyarakat yang partisipatif atau indulgence sebagian besar lebih merasa sangat bahagia, memiliki persepsi pengendalian hidup, memiliki waktu luang lebih banyak, dan lebih menyukai untuk mengingat hal positif. Sementara masyarakat dengan batasan atau restraint pada umumnya kurang bahagia, berpersepsi ketidakberdayaan atau helplessness, waktu luang hanya sedikit, dan kurang menyukai untuk mengingat emosi positif. Masuk pada karakteristik dimensi budaya organisasi. Budaya dalam suatu organisasi atau perusahaan berpengaruh terhadap perilaku, cara kerja, dan motivasi anggota organisasi tersebut. Hofstede et al. 1990 membagi budaya organisasional ke dalam 6 karakteristik, di mana budaya berorientasi pada proses lebih didominasi oleh teknikal dan rutinitas birokratis. Sementara budaya yang berorientasi hasil pada umumnya ditentukan oleh
luaran atau hasil. Dimensi ini dikaitkan dengan homogenitas budaya yang diukur dengan kekuatannya. Budaya yang kuat cenderung berorientasi pada hasil, sementara budaya yang lemah berorientasi pada proses. Karakteristik kedua yaitu berorientasi pada orang versus pekerjaan. Budaya yang berorientasi pada pekerjaan cenderung berasumsi bahwa pertanggungjawaban ditujukan hanya untuk kinerja yang menjadi pekerjaannya, tidak lebih dari itu. Sedangkan budaya yang berorientasi pada orang, pertanggungjawabannya lebih luas. Budaya berorientasi pada orang umumnya memiliki sifat-sifat seperti keputusan yang penting sering dibuat secara berkelompok, lebih menekankan pada orang yang mengerjakan daripada hasilnya, memberi petunjuk kerja yang jelas pada pegawai baru, serta peduli terhadap masalah pribadi pegawai. Sedangkan budaya yang berorientasi pada pekerjaan adalah sebaliknya, di mana keputusan penting sering dibuat oleh individu, lebih menekankan pada pekerjaan daripada orang yang mengerjakannya, kurang memberi petunjuk yang jelas pada pegawai baru, serta kurang peduli terhadap masalah pribadi pegawai. Karakteristik selanjutnya yaitu keagamaan versus pendidikan, di mana dimensi budaya ini berkaitan dengan identifikasi anggota organisasi berdasarkan kelompok agama dan pendidikan. Dimensi budaya ini pada umumnya diambil dari organisasi untuk tujuan mereka bekerja. Selanjutnya itu sistem terbuka versus tertutup. Dimensi budaya ini menunjukkan gaya komunikasi internal dan eksternal yang ditujukan untuk mempermudah pengakuan dari orang luar dan pendatang baru. Sistem terbuka versus tertutup ini merupakan dimensi budaya yang memiliki perbedaan sistematik karena adanya karakteristik dalam masyarakat, di mana budaya organisasi dengan sistem terbuka yaitu cenderung lebih mudah menerima budaya lain, sedangkan sistem tertutup cenderung sulit menerima budaya dari luar. Karakteristik selanjutnya yaitu pengendalian bebas versus ketat. Dimensi budaya ini berkaitan dengan tingkat formalitas dan ketepatan waktu dalam organisasi. Secara umum, dimensi budaya ini dikaitkan dengan fungsi dari unit teknologi. Untuk contoh budaya berorientasi pengendalian bebas atau loose control yaitu antara lain seperti agensi periklanan, riset laboratorium, dan sejenisnya. Sedangkan budaya berorientasi pengendalian ketat, contohnya seperti perbankan dan perusahaan farmasi. Karakteristik terakhir yaitu normatif versus pragmatif. Budaya ini mendeskripsikan cara berlaku di lingkungan organisasi, baik fleksibel atau kaku, di mana dimensi normatif cenderung kaku, sedangkan dimensi pragmatif pada umumnya lebih fleksibel. Sebagai contoh, unit yang menggunakan dimensi normatif adalah unit aplikasi hukum dan aturan-aturan yang bersifat kaku. Sedangkan contoh unit yang termasuk menggunakan dimensi pragmatik yaitu seperti unit pelayanan penjualan yang bersifat lebih fleksibel. Lalu dimensi budaya dalam nilai-nilai akuntansi. Gray 1988 menyatakan bahwa sistem nilai akuntansi berasal dari nilai-nilai sosial yang unik, termasuk juga nilai budaya di setiap negara. Nilai-nilai akuntansi berasal dari nilai-nilai sosial dan budaya. Oleh karena itu, faktor budaya memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. Maka dari itu, berdasarkan literatur dan praktik akuntansi, Gray mengidentifikasi 4 dimensi nilai akuntansi yang dapat digunakan untuk mendefinisikan budaya akuntansi suatu negara. Yaitu dimensi nilai akuntansi yang pertama adalah profesionalisme versus kontrol hukum. Dimensi profesionalisme ini berhubungan dengan otoritas dan penegakan praktik akuntansi di tingkat negara atau nasional. Nilai profesional menekankan pada preferensi sebagai pertimbangan dalam rangka preskriptif atau petunjuk persyaratan dan pengendalian hukum. Seorang akuntan dalam menjalankan fungsinya terkait praktik akuntansi dihadapkan pada pengambilan keputusan hukum dan etika. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan yang profesional. Dimensi budaya yang cenderung menekankan pertimbangan profesional adalah budaya yang power distance-nya lemah, sebagai kepatuhan hukum oleh otoritas yang lebih rendah. Sebaliknya, jika budaya power distance kuat, kontrol hukum akan lebih penting diterapkan karena berada dalam situasi hukum harus diikuti secara ketat. Yang kedua yaitu konservatisme versus optimism. Dimensi ini juga berhubungan dengan otoritas dan penegakan praktik akuntansi di tingkat negara. Dimensi konservatisme menunjukkan preferensi untuk berhati-hati, menghindari peristiwa ketidakpastian di masa depan. Dimensi akuntansi yang konservatif biasanya mudah untuk memahami prinsip-prinsip seperti objektivitas, keandalan, dan praktik pemilihan biaya terkecil dan nilai pasar. Seorang yang konservatif menunjukkan sifat yang kuat untuk menghindari ketidakpastian. Sementara individual yang optimis, sebaliknya, cenderung menunjukkan sikap mengambil risiko. Maka bisa dikatakan bahwa dimensi konservatif pada umumnya ditunjukkan dengan uncertainty avoidance yang kuat, sedangkan dimensi optimis menunjukkan budaya dengan uncertainty avoidance yang lemah. Maka untuk seorang akuntan akan lebih sesuai untuk menjadi optimis. Selanjutnya yaitu keseragaman versus fleksibilitas. Dimensi keseragaman berhubungan dengan pengukuran dan pengungkapan informasi akuntansi di tingkat negara.
Keseragaman berarti menggunakan praktik akuntansi yang sama, sedangkan fleksibilitas memiliki makna bahwa praktik akuntansi yang berbeda akan lebih baik dalam melayani kondisi tertentu. Keragaman ini merupakan dimensi penting dalam mendukung harmonisasi pelaporan keuangan internasional. Namun demikian, dimensi fleksibilitas juga tidak kalah penting dalam beradaptasi dengan dimensi budaya dari berbagai negara terkait dengan pelaporan internasional. Keseragaman menunjukkan budaya yang cenderung menghindari ketidakpastian yang kuat, berusaha menciptakan kesamaan dan menghindari perbedaan melalui implementasi kebijakan akuntansi standar. Oleh karena itu, keseragaman lebih disukai oleh budaya dengan power distance yang kuat sebagai peraturan yang lebih mudah diterima, sedangkan budaya dengan power distance yang lemah akan lebih sesuai untuk dimensi fleksibilitas. Yang terakhir yaitu kerahasiaan versus transparansi. Dimensi kerahasiaan berhubungan dengan pengukuran dan pengungkapan informasi akuntansi di tingkat negara. Kerahasiaan berarti pembatasan pengungkapan informasi kepada publik, sementara yang kita perlukan adalah informasi yang transparan, terbuka, dan akuntabel. Dimensi nilai akuntansi kerahasiaan merupakan preferensi pengungkapan informasi keuangan secara hati-hati dan pembatasan informasi kepada publik. Pada umumnya, dimensi kerahasiaan dimiliki oleh budaya dengan power distance yang besar sebagai wujud adanya jarak kekuasaan yang tidak seimbang. Selanjutnya itu peran budaya dalam organisasi. Menurut para ahli peran dan fungsi budaya, peran budaya dalam organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai identitas dan citra dalam suatu kelompok atau masyarakat. Yang kedua sebagai pengikat dalam kelompok atau masyarakat. Yang ketiga sebagai sumber kekuatan penggerak dalam kelompok atau masyarakat. Yang keempat sebagai pembentuk nilai tambah dan pola perilaku. Serta yang terakhir yaitu sebagai mekanisme adaptasi terhadap perubahan. Lalu pendekatan-pendekatan perkembangan riset budaya. Riset mengenai konsep budaya mengalami perkembangan yang sangat pesat, yaitu bermulai dari riset organisasi tingkat nasional yang berkembang menjadi riset lintas budaya pada tingkat internasional. Riset lintas budaya pada umumnya membandingkan perbedaan budaya antar negara. Secara lebih spesifik, riset lintas antar budaya memfokus pada pengujian tentang perbedaan budaya orang-orang barat dengan orang-orang timur yang mempertimbangkan faktor situasional, karakteristik budaya, ataupun pengujian terhadap dukungan teori tertentu. Berdasarkan penelitian mengenai konsep budaya, dapat dikatakan bahwa aspek budaya berkaitan erat dengan penelitian di bidang akuntansi, manajemen, dan organisasional. Riset budaya dalam perspektif manajemen yang lebih dikenal dengan comparative management research telah berpengaruh secara potensial dalam praktik akuntansi. Pendekatan riset lintas budaya. Secara umum, riset lintas budaya dan komparasi manajemen dibedakan menjadi 3 karakteristik pendekatan riset, yaitu yang pertama pendekatan universal, yaitu pendekatan riset yang lebih diarahkan pada kesamaan budaya daripada perbedaan budaya. Yang kedua yaitu pendekatan sistem nilai, yaitu pendekatan riset yang berkaitan dengan masalah individual atau human problem. Yang ketiga yaitu pendekatan kelompok budaya, yaitu pendekatan riset yang berkaitan dengan sikap dan perilaku yang dijelaskan melalui perbedaan budaya atau perbedaan negara. Selanjutnya yaitu pendekatan isu-isu penelitian lintas budaya. Isu riset budaya yang pertama yaitu parokial, yaitu pendekatan penelitian dalam satu negara yang menghasilkan riset-riset single country studies. Isu kedua yaitu etnosentrik, pendekatan riset satu negara di luar negeri yang menghasilkan penelitian-penelitian replikasi budaya kedua atau second culture replication studies. Isu ketiga yaitu polisentrik, pendekatan penelitian dengan menekankan pada riset di luar negeri yang menghasilkan penelitian-penelitian dalam beberapa budaya. Isu keempat yaitu komparatif, yaitu pendekatan yang memfokus pada perbedaan beragam budaya yang menghasilkan riset-riset perbandingan organisasional lintas budaya atau contrasting organizations across culture. Yang kelima yaitu geosentrik, yaitu adalah pendekatan penelitian dengan fokus pada investigasi satu atau lebih budaya operasional organisasi yang menghasilkan riset-riset manajemen internasional atau International Management Studies. Isu yang terakhir yaitu synergistic approach, adalah pendekatan penelitian yang memfokus pada penciptaan universalitas yang menghasilkan riset manajemen lintas budaya. Selanjutnya itu pendekatan metodologi penelitian lintas budaya. Metode penelitian yang juga berperan penting dalam perkembangan riset lintas budaya yang dikembangkan oleh Schollhammer 1973. Pendekatan metodologi yang dikembangkan oleh Schollhammer ini terdiri atas 5 pendekatan yang meliputi conceptualizing, synthesizing, descriptive, analytical interpretative, dan generalizing normative. Sementara metodologi yang dikembangkan oleh Bodewin dan Nath pada 1970 terdiri atas 3 kategori yaitu deskriptif, konseptual, dan hypothesis testing. Pengujian konseptual dari determinasi budaya dalam akuntansi berasal dari antropologi budaya. Masuk kepada teori-teori budaya, yang pertama yaitu adalah teori implisit atau implicit teori.
Teori implisit ini merefleksikan kepercayaan dan tingkah laku individual terhadap atribut yang dimiliki manusia yang ditujukan untuk menjelaskan perbedaan antar individual maupun kelompok. Dweck 2012 menjelaskan bahwa teori implisit merupakan keyakinan dasar yang digunakan individual untuk mengorganisasikan segala pengetahuan yang diperolehnya dan untuk mengarahkan perilakunya. Selanjutnya yaitu teori kausalitas, yaitu merupakan teori yang menjelaskan hubungan sebab akibat. Cook dan Campbell 1979 menyatakan bahwa hubungan sebab akibat dapat ditentukan jika yang pertama, sebab tersebut mendahului efek, yang kedua, sebab tersebut berkaitan dengan efek, dan yang ketiga, tidak ditemukannya penjelasan lain yang masuk akal mengenai efek selain penjelasan oleh sebab tersebut. Menurut teori kausalitas ini, segala sesuatu di muka bumi berhubungan satu dengan lainnya. Pandangan kausalitas adalah bahwa tidak ada sesuatu pun yang independen dan diisolasi. Selanjutnya yaitu teori lunak atau malleability theory. Dweck et al. Pada 1995 menemukan bahwa individual berbeda dalam kepercayaannya mengenai sesuatu yang dapat berubah atau lunak malleability, jika sesuatu itu merupakan ciri atau sifat pembawaan individu, seperti intelijensi atau moralitas. Selanjutnya yaitu relevansi riset budaya. Konsep budaya tidak dapat dipisahkan dengan riset akuntansi. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya riset budaya yang memiliki relevansi dengan praktik akuntansi. Ada beberapa hal yang menyebabkan riset akuntansi berkaitan dengan budaya, yaitu antara lain bahwa akuntansi pada kenyataannya ditentukan oleh budaya, serta banyaknya ketidaksepakatan antar negara terhadap metode akuntansi yang bukan disebabkan oleh masalah teknis, namun lebih disebabkan oleh adanya perbedaan budaya. Pada umumnya, cabang dari antropologi kognitif yang dikenal dengan ethnoscience dapat digunakan untuk membuat dugaan determinasi budaya dalam akuntansi. Ethnoscience ini memandang bahwa budaya merupakan suatu sistem dari bagian kognisi atau sistem dari pengetahuan dan kepercayaan. Di sisi lain, hasil riset mengidentifikasi bahwa konsep budaya adalah sebagai penentu penting dari persepsi, sikap, dan perilaku internasional. Oleh karena itu, berbagai aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi akuntansi pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor budaya, baik budaya kerja, budaya organisasional, maupun budaya nasional. Lalu yang terakhir yaitu contoh-contoh riset budaya. Yang pertama yaitu riset dari Hofstede 1984 yang berkaitan dengan aspek budaya dari kualitas kehidupan kerja. Penelitian ini melibatkan 50 negara dan 3 bagian, yaitu Arab, Afrika Timur, dan Afrika Barat. Hofstede mengkategorikan budaya dalam 4 karakter yaitu power distance, uncertainty avoidance, individualitas, maskulinitas, dan Confucian dynamism. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat korelasi antara jarak kekuasaan dengan individualistik atau kolektivistik, yang menyebabkan negara-negara tadi, yaitu Arab, Afrika Timur, dan Afrika Barat, cenderung terpisah dengan negara-negara yang sejahtera atau maju. Dalam masyarakat individualistik, kualitas hidup tinggi berarti berorientasi pada sukses individu. Sementara pada masyarakat kolektivitas, kualitas hidup tinggi berarti berorientasi pada keluarga atau kelompok. Penelitian selanjutnya dari Shaw et al. 2001. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi apakah dan bagaimana kultur nasional mempengaruhi reaksi karyawan terhadap berbagai level partisipasi yang berbeda dalam implementasi standar kinerja tinggi atau high stretch. Secara spesifik, penelitian ini membandingkan antara budaya negara Cina dengan negara Amerika. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa culture nasional karyawan dapat mempengaruhi berbagai level yang berbeda atas implementasi standar kinerja yang tinggi. Budaya high power distance Cina tampak lebih puas daripada budaya low power distance Amerika terhadap standar kinerja yang tinggi. Penelitian ini memberi dukungan bahwa perbedaan budaya nasional perlu dipertimbangkan dalam mendesain sistem pengendalian. Riset terakhir yaitu dari Wing et al. 2007. Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan antara orang Amerika dengan orang Cina dalam kaitannya dengan judgement dan reaksi untuk mengobservasi perilaku kecurangan. Secara khusus, penelitian ini menguji teori kausalitas yang lebih holistik dengan membandingkan pelajar akuntansi Cina dengan Amerika. Berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan, dinyatakan bahwa orang Cina ternyata lebih sensitif terhadap faktor situasional ketika membuat atribusi moralitas mengikuti tindakan kecurangan dibandingkan dengan orang Amerika. Orang Cina kurang menyukai ukuran hukuman yang diarahkan pada target dalam merespon tindakan kecurangan dibanding orang Amerika. Hasil penelitian ini memberi implikasi bagi praktik maupun riset, yaitu untuk dapat memahami persepsi individual mengenai kecurangan. Pemahaman
Pemahaman terhadap kecurangan ini merupakan hal penting karena kecurangan atau fraud dapat mempengaruhi organisasi menyangkut ukuran, lokasi, atau industri. Sementara implikasi untuk riset yaitu ukuran pengendalian preventif untuk meminimalkan risiko atas kecurangan. Sebagai contoh, perbedaan budaya dalam level akuntan perlu dipertimbangkan untuk pengembangan program edukasi kecurangan karyawan. Baiklah, sekian presentasi dalam video ini tentang konsep budaya. Bila ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.